Berikut ini adalah tampilan awal login. Langkah awal membuat desain dengan menambahkan button login, daftar, dan cancel. Kemudian, jika kita tidak ingin menampilkan passwordnya, maka kita mengubah pada password char dan kita mengisinya dengan simbol bintang, yaitu seperti ini. Kemudian berikut ini adalah tampilan kereta. Pada tampilan kereta, kita bisa menambahkan ID kereta, nama, rute, jam berangkat, dan harga. Kemudian di tabel kereta, kita bisa insert, update, dan delete, serta search. Kemudian pada saat kita klik daftar, maka akan muncul tampilan register. Kita sudah membuat username dan password yang pelanggan inginkan. Setelah membuat desain, langkah awal yang dilakukan adalah membuat koneksi dengan SQL Server, kemudian ada data source. Data source adalah nama server pada SQL. Kemudian inisial katalog adalah nama database atau nama file kita. Kemudian kita bisa menambahkan codingan connection option untuk membuka login. Ini adalah contoh codingan yang harus diinput, yaitu user harus memasukkan username dan password sebelum login. Kemudian di sini ada codingan message box untuk menampilkan notif error pada box. Tampilan ini muncul ketika kita salah memasukkan user dan password kita. Kemudian ada codingan connection close untuk menutup semua koneksi. Kemudian ada juga codingan application exit, itu digunakan untuk button cancel.
Kemudian kita masuk ke bagian register.js. Di sini ada codingan insert into login yang berfungsi agar kita dapat login dengan menggunakan username dan password yang telah kita buat pada SQL. Sama halnya dengan insert into login, insert into penumpang juga berfungsi agar kita dapat menambahkan data seperti nomor KTP, nama, alamat, dan lain-lainnya pada tabel penumpang. Kemudian ini adalah tampilan pada kereta. Di dalam kereta, kita bisa melakukan insert dengan cara kita klik 2 kali pada insert untuk menambahkan codingannya. Berikut ini adalah codingannya. Insert data dalam kurung titik koma. Kemudian selanjutnya kita klik button update 2 kali untuk mengisikan codingannya. Berikut ini adalah contoh codingannya untuk mengupdate data. Kemudian berikutnya adalah codingan untuk delete data, yaitu delete data dalam kurung titik koma. Kemudian di tampilan pemesanan, saat pelanggan memasukkan jumlah kursi, maka otomatis total bayar mengikuti jumlah kursi. Berikut ini adalah codingan yang harus kita insertkan. Di total bayar bisa terisi otomatis karena menggunakan codingan harga dikali jumlah kursi. Kemudian ini adalah tampilan pada penumpang. Di dalam penumpang kita bisa melakukan insert dengan cara kita klik 2 kali untuk menambahkan codingannya. Berikut adalah contoh codingannya. Kemudian kita klik button update 2 kali untuk mengisikan codingannya. Kemudian kita klik button delete dan kita mengisi codingannya dengan delete dalam kurung titik koma. Kemudian jika kita ingin melakukan search, maka klik 2 kali lalu kita ketikkan search dalam kurung titik koma. Kemudian kita masuk pada SQL Server. Di dalam tabel login terdapat ID login sebagai primary key dan ada username, password, dan level. Kemudian berikut ini adalah tabel kereta. Pada tabel kereta terdiri dari ID kereta yang memiliki varchar 20, nama varchar 20, rute varchar 50, jam berangkat, time, harga, INT. Di dalam tabel pengguna ini. Kemudian berikut ini adalah tabel pemesanan. Di dalam tabel pemesanan terdiri dari ID pemesanan, ID penumpang, ID kereta, jumlah kursi, tanggal berangkat, dan total bayar. Dan yang terakhir tabel penumpang. Di tabel penumpang ada ID penumpang, nomor KTP, dan lain-lain.